Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya baik, anak-anak. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas masih tentang surat Yunus, Quran, surat Yunus ayat 40-41. Nah, baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih, semoga dengan doa tadi pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran, akan saya cek dulu ya kerapiannya. Coba semuanya berdiri. Sudah rapi belum? Karena kita akan menerapkan 5S ya, 5R, rapi, kemudian apalagi resik, kemudian ada rawat, kemudian ada rajin. Nah, oke, semuanya sudah rapi. Kalau sudah, silakan bisa duduk kembali. Nah, kemudian kebersihan ya, ini saya cek lagi kebersihan. Ini masih ada yang kosong. Coba piketnya siapa piketnya? Iman. Ya tolong deh satu dulu untuk kebersihan. Karena sekolah kita sudah menerapkan 5S atau 5R agar rapi, kemudian bersih sebelum melakukan pembelajaran. Ya. Ya. Kemudian jangan juga sambil dirapikan kursi mejanya ya, biar rapi dan biar nyaman pembelajarannya. Dan kalau buang sampah ya di tempat sampah. Rasa nasionalisme kita kepada NKRI, kita akan menyanyikan lagu pada Menteri. Semuanya silakan berdiri ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bilangan 1, 2, 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada Menteri kami berjanji, pada Menteri kami berbakti. Oke, selanjutnya saya presentasi dulu untuk kehadiran pada pagi hari ini. Yang pertama Aldina Seliani, Alfiana, Alisa Putri, Aurelia Rizalda. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, ya, ini kita sampaikan adalah melalui model pembelajaran problem tersebut, peserta didik mampu mengartikan kata atau kalimat, kemudian menyimpulkan isi kandungan yang terkandung dalam surat Yunus 40-41. Nah, saya ada motivasi untuk pagi hari ini kata yang sudah terkenal, yaitu kita berdebat bareng 1, 2, 3. Man menjaga wajib. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapat hasil. Oke, saya tanya, siapa yang berhasil masuk besok? Ya, tepuk tangan. Nah, kemudian untuk mengetahui kemampuan awal kamu terkait kata, kalimat yang terkandung dalam surat Yunus, kamu jangan tes yang sudah kita kirim ya di grup WA, silakan bisa dibuka, kemudian dikerjakan dengan baik. Nah, selanjutnya kita menyampaikan apresiasi ya untuk mengetahui sejauh mana kalian tahu tentang toleransi. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara bersikap toleransi atau menghormati terhadap pemeluk agama lain? Ya, silakan bergerak dulu. Ya, yang bisa langsung angkat tangan. Ya, tidak mengganggu agama lain saat beribadah. Betul? Pegang tangan ya. Coba. Ini tentang toleransi beda agama. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam agama, Islam, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Ada 6. Kita tahu. Nah, maka mau tidak mau, ya kita harus menerima perbedaan itu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan apa? Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Oke, itu fakta di lapangan memang seperti itu ya, kita bisa berdiri. Ya. Kemudian kita coba tanyakan video. Nah, saya perhatikan
Nanti selanjutnya kamu mendiskusikan isi daripada video ini. Menyimak video tadi, ya, silakan nanti kamu buat hasil ya, diskusikan isi daripada video tersebut. Paham ya? Ini sampai di kelompok ini nanti kelompok 1 ya, bisa berikan, ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Oke, silakan Mbak, kelompok sesuai dengan pembagian tadi ya, silakan. Bisa dikerjakan di buku tugas masing-masing. Silakan untuk bisa membacakan kelompok 1 dulu. Silakan Mbak, kesimpulan dari video tadi. Monggo. Ya, silakan berdiri untuk bisa menyampaikan. Ya, silakan. Berdiri Mbak biar jelas. Ya, silakan. Dalam video tersebut dapat disebutkan yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan umat yang beragama. Yang kedua tidak apa-apa asalkan saat acara berlangsung tetap tenang dan mengikutinya tenang. Pokoknya tidak di situ sih Pak. Ya, tadi boleh menghadiri walaupun berbeda agama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, masih sering terjadi pengakuan paling benar sendiri ya, dari agama atau ormas ya, sehingga menyalahkan orang lain yang kadang menimbulkan permusuhan. Paham ya? Bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Nah, maksudnya ya. Nah, silakan nanti kamu diskusikan kembali ke kelompok masing-masing untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama yang kamu tulis, yang pertama satu adalah identifikasi masalah, satu ya. Maksudnya apa? Masalah muncul itu karena apa? Itu satu. Kemudian yang kedua bisa langsung solusinya. Paham ya? Nah, setelah solusinya nanti selesai diskusinya, kamu presentasi depan satu kelompok, kemudian kelompok 2 dan kelompok yang ketiga. Paham ya? Nah, ini sebagai problem selanjutnya. Oke, silakan dikerjakan, diskusikan di kelompoknya masing-masing. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil ujian kelompok kami. Masalah timbul karena terdapat orang yang merasa paling benar sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Solusinya dengan cara bermusyawarah bersama dengan mendengarkan pendapat orang lain. Jika dalam bermusyawarah menimbulkan perdebatan, maka kita lebih baik diam. Coba saya minta tanggapan dulu dari kelompok 1, kelompok 2, silakan yang mau bertanya. Misal dalam perdebatan berarti salah satu bagian. Enggak, misalkan kan bermusyawarah, kan pas bermusyawarah itu pendapat kita itu nggak diterima gitu. Soalnya ada orang yang merasa pendapatnya sendiri itu paling benar gitu. Jadi kita yang misal kita berdua sih, ya diam aja. Biar yang orang paling benar itu biar menyampaikan pendapatnya. Pokoknya biar puas gitu. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya, sudah menyampaikan presentasinya. Jika yang sudah menanggapi, bertanya, bagus ya. Untuk selanjutnya kita akan membaca surat Yunus 41 dan kemudian sama artinya ya. Anak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baca dengan baik ya, tante ya, kamu sudah tahu syaratnya. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Coba ingat. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Oke, sekarang kita coba analisis arti ya, arti ayat tersebut. Nah, ini sudah ada, kita tampilkan di sini ya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Wa minhum may yu'minu. Itu artinya ya. Ini harus kamu tahu perkata. Wa minhum may yu'minu, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Itu yu'minu beriman. Kemudian wa minhum man la yu'minu bi. Apa artinya? Dan di antara ada bihi kepadanya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ya, tahu ya. Nah, untuk isi kandungan surat Yunus 41 ini sudah kita sebutkan. Di antara orang musyrik ada yang meyakini
dan ada yang tetap musyrik. Jadi ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah mengetahui apa yang dibuat manusia, termasuk niat dalam berbuat tersebut. Perbuatan yang merusak bumi akan mendapat siksa yang pedih di akhirat. Maka jangan sampai kita berbuat kerusakan. Kognitif atau pengetahuan pada pagi hari ini kalian akan jadikan lembar kerja ya. Kamu kerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kerjakan sendiri ya. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Sadaqallahul adzim. Ya, ini tadi sudah tahu ya artinya ya. Minum bisa artinya? Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Kalau li amali ya artinya. Bagiku pekerjaanku. Ya bagiku. Ya oke, cukup. Ya, jadi sudah bisa baca dan tahu artinya ya. Baik anak-anak, setelah kita mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, coba saya konfirmasi ya. Saya konfirmasi terkait jawaban-jawaban tadi tentang problem masalah yang sudah membahas. Jadi ternyata masalah itu muncul ya karena memang ada perbedaan baik agama maupun organisasi. Ya, sifat manusia itu egois kadang ya, ingin menang sendiri. Nah, kadang kalau ingin menang sendiri, ya pasti akan mengesampingkan orang lain, pendapat orang lain atau suku lain karena merasa paling benar, paling baik. Nah, bagaimana caranya agar tidak jadi permusuhan? Tadi saya sampaikan, kalau ada masalah bisa dimusyawarahkan. Nah, kemudian dalam musyawarah harus saling menghargai satu dengan yang lain, memahami satu dengan yang lain. Karena perbedaan tidak bisa disamakan, tapi bisa disatukan. Sebagaimana semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya harus saling memahami satu dengan yang lain. Itu sebagai konfirmasi ya, konfirmasi jawaban dari kelompok-kelompok tadi. Nah, sebagai refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta pendapat anak-anak setelah ikut pembelajaran ini apa refleksinya. Oke, silakan dari kamu dulu, monggo. Ya, dapat berpikir. Di sekitar tangan untuk refleksi. Kemudian ya. Ya. Alhamdulillah dapat mengetahui arti ya. Arti surat Yunus 40-41. Bagus. Tepuk tangan. Dan lagi refleksinya. Ya, Mbak Elsa. Ya, oke, tepuk tangan. Kita mengetahui cara menghormati yang berbeda agama. Nah, baik anak-anak, untuk tugas struktur yang tetap harus kita sampaikan ke anak-anak, nanti anak-anak akan mengerjakan di lembar kerja ya, kemudian nanti dikerjakan di rumah, yaitu merumuskan isi kandungan yang sudah kita bahas, kemudian dengan bahasa kamu sendiri, dan juga contoh dua sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Itu nanti kamu kerjakan di rumah sebagai tugas terstruktur. Nah, baik anak-anak, untuk menutup perjumpaan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, mari kita bersama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan, masih dalam surat Yunus 40-41. Tapi nanti kita lebih ke penerapan pesan-pesan yang ada dalam surat Yunus 40-41 sehingga kita benar-benar tahu apa itu toleransi, apa itu menghargai satu dengan yang lain dengan bermacam-macam perbedaan. Nah, semoga semuanya diberikan kesehatan yang baik dari maupun batin sehingga bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.